Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan pendidikan anti korupsi untuk SMP. Kali ini Bapak akan membahas apa dan bagaimana korupsi. Sebelum Bapak mulai menjelaskan apa dan bagaimana korupsi, silahkan like dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi. Sebelum dijelaskan lagi apa dan bagaimana korupsi, marilah kalian dengarkan cerita berikut ini. Tina adalah bendahara di kelasnya. Ia bertanggung jawab mengumpulkan uang dari teman-teman sekelasnya ke dalam buku kas. Masing-masing temannya sekelas wajib menyetor sebesar Rp5.000 setiap minggu sesuai kesepakatan bersama di awal tahun ajaran baru. Nah, suatu kali Tina menemani ibunya berbelanja ke salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta. Di salah satu etalase toko, Tina melihat sepatu keren yang disukainya sejak dulu. Harga sepatu itu Rp250.000. Mama Tina minta dibelikan sepatu itu dong. Pintanya kepada orang tuanya. Kamu kan sudah punya banyak sepatu, pakai saja yang ada dulu, ujar mamanya. Tina kesal karena tidak dibelikan sepatu impiannya. Setibanya di rumah, Tina ingat bahwa ia memegang uang kas kelas. Ia pun mengambil buku kas beserta amplop. Tina menghitung jumlah uang kas itu. Wah, jumlahnya sudah mencapai 400.000, gumamnya dalam hati. Ia pun mengambil uang sebanyak 250.000 dari amplop. Jumlah itu sama dengan harga sepatu yang dia mau. Kan tidak ada yang tahu uangnya. Aku ambil, dan kalau ada yang tanya, bilang saja uangnya jatuh di jalan. Tina sudah menyusun strategi untuk membohongi teman-temannya jika ditanya mengapa uangnya tidak sesuai dengan perhitungan bersama. Nah, dari cerita tadi yang dibawakan oleh kawanmu, timbul pertanyaan, apakah itu yang disebut dengan korupsi? Berdasarkan kisah Tina tadi, kita pun tahu bahwa mencuri adalah perbuatan tercela. Nah, korupsi itu memiliki kaitan erat dengan perbuatan mencuri. Jadi korupsi itu berkaitan erat dengan perbuatan mencuri. Nah, korupsi ini terbagi menjadi 3. Di sini ada yang namanya material benefit, ada yang namanya abuse of power, ada namanya betrayal of trust. Nah, material benefit mendapatkan keuntungan materi yang bukan haknya melalui kekuasaan. Abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Betrayal of trust, pengkhianatan kepercayaan. Terminologi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Korupsi atau dikenal juga dengan rasuah mengandung arti tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Itu korupsi. Nah, terminologinya perhatikan di sini ada kata-kata korup, busuk, palsu, suap. Ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991. Korup lagi nih, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ini Kamus Hukum tahun 2002. Nah, terminologi yang lain juga, korup ini sama dengan kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Ini berdasarkan di Lekirchen Webster
Dictionary tahun 1978. Pengkhianatan terhadap kepercayaan atau betrayal of trust. Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi yang paling sederhana. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanah yang diterimanya adalah koruptor. Jadi kalau kita mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita, amanah yang dipercayakan kepada kita, nah itu adalah salah satu bentuk dari korupsi. Ya. Mudah-mudahan ini paham ya tentang betrayal of trust. Penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah. Merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, lembaga kemanusiaan, tanpa mendapatkan keuntungan materi. Nah, ini tanpa mendapatkan keuntungan materi, tapi ini Bapak contohkan nih, misal kamu mau ngurus sesuatu. Nah, mengurus sesuatu itu harus antri. Kebetulan kamu ada kenalan lah di dalamnya. Terus apa? Kamu bisa melewati antrian. Karena apa? Dengan fasilitas yang kamu kenal tadi, dengan karena kamu punya kenalan atau punya keluarga tadi. Nah, itu sama dengan apa? Abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Jadi kenapa si X tadi dia bebas antrian, orang lain antri, dia bisa masuk tanpa antrian, ya, karena ada fasilitas-fasilitas tertentu. Itu namanya abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material atau material benefit. Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Tindak pidana korupsi ini meliputi adalah merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang. Sudah itu korupsi dalam pengadaan, yaitu diantaranya. Pemberantasan korupsi meliputi tindakan preventif, diantaranya adalah perbaikan sistem, pengawasan, business approach, economy approach. Selanjutnya ada tindakan represif, peran serta masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi atau menjatuhkan hukuman. Selanjutnya ada tindakan edukatif yang meliputi cultural approach, pendidikan formal, pendidikan pegawai, pendidikan masyarakat. Sebelum Bapak akhiri penjelasan Bapak, marilah kita sama-sama dengarkan sebuah kisah teladan seorang besar dari Indonesia, Bung Hatta. Muhammad Hatta atau Bung Hatta adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau bersama Soekarno atau Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bung Hatta dikenal sebagai negarawan, pemikir, dan ahli ekonomi. Tahukah kalian, Bung Hatta pernah ditunjuk sebagai penasehat Presiden Soeharto dalam upaya memberantas korupsi. Hebat ya? Pilihan itu sangatlah tepat. Meski menduduki jabatan yang tinggi, kehidupan Bung Hatta sangatlah sederhana.
beliau tidak dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara. Banyak kisah menggugah dari sosok Bung Hatta yang dikenal bersih sikapnya dari praktik-praktik korupsi. Salah satunya kisah sepatu Bali. Ketika menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Bung Hatta Sepatu Bali. ingin sekali memiliki koleksi sepatu Bali. Pada tahun 1950-an, Bali dikenal sebagai merek sepatu bermutu tinggi. Alhasil, harga sepasang sepatu itu sangatlah mahal. Bung Hatta berniat untuk memilikinya. Ia pun menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya. Untuk memenuhi keinginan itu, Bung Hatta rajin menabung. Sayangnya, uang tabungan itu tidak pernah tercukupi untuk membeli sepatu idamannya itu. Uang tabungan yang ia kumpulkan kerap terpakai untuk keperluan rumah tangga dan membantu orang lain yang sering meminta pertolongan kepadanya. Ketika Bung Hatta wafat pada tahun 1980, guntingan iklan sepatu Bali itu masih tersimpan rapi. Bagi seorang pejabat tinggi negara, apalagi seorang wakil presiden, sepatu Bali bukan hanya bisa dimiliki oleh Bung Hatta. Ia pun bisa bergonta-ganti sepatu itu setiap hari jika dia mau. Tapi lihatlah, Bung Hatta memilih menomorduakan hawa nafsunya untuk hidup bermewah-mewahan. Mengapa bisa begitu? Ya, tak lain karena setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden 1 Desember 1956, uang pensiun yang diterimanya sangat kecil. Saking kecilnya, uang pensiun itu hampir sama dengan gaji Dali, sopirnya yang digaji pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, keuangan keluarga Bung Hatta memang sangat kritis. Sampai-sampai pernah suatu saat Bung Hatta kaget melihat tagihan listrik, gas, air, dan telepon yang harus dibayarnya. Menghadapi keadaan itu, Bung Hatta tidak putus asa. Dia semakin rajin menulis untuk menambah penghasilannya. Baginya, biarpun hasilnya sedikit, yang penting diperolehnya dengan cara yang halal. Itu sebabnya mengapa Bung Hatta mengembalikan sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat ke Swedia. Itu dilakukan karena sepulang dari Swedia Bung Hatta mendapati bahwa uang tersebut masih bersisa dan dia merasa itu bukan haknya. Nah, dengan kisah tadi, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmahnya. Jah kita orang yang jujur. Ya. Demikian yang bisa Bapak jelaskan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.